Dalam hadis riwayat Imam Muslim sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, dan hadis ini juga dirangkum oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwasanya anna fatan min Aslam qal, sungguhnya ada seorang pemuda dari suku Aslam mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwah." Ya Rasul, saya itu pengen ikut berperang. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi. Tapi saya ini gak punya bekal ya Rasul. Saya belum punya senjata, saya belum punya tameng, saya belum punya baju besi untuk berperang itu. Kemudian Rasul menyampaikan, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhazu famarida." Wahai pemuda, datangilah seorang laki-laki yang dia itu sudah siap perang, tapi kemudian dia sakit. Sehingga pemuda itu pun mendatangi orang tersebut dan menyampaikan, "Inna Rasulullah SAW yukri'uka salam." Wahai saudaraku, sungguhnya Rasul menyampaikan kepadamu salam. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan lagi, "A'tinil ladzi tajahhazta bihi." Dan Rasul menyampaikan kepadaku untuk engkau berikan bekal perangmu kepadaku. Kemudian orang yang didatangi itu menyampaikan kepada istrinya, "Ya fulanah, a'tihil ladzi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'." Wahai istriku, berikanlah semua bekal perang yang sudah aku siapkan kepada pemuda ini, dan jangan sekali-kali kamu kurangi sedikit pun dari bekal perang yang sudah aku siapkan. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fabaraka laki fihi. Maka demi Allah, ketika engkau menjaga semua bekal itu masih utuh, maka insya Allah engkau akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. 4 pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah pelajaran hendaknya kita menjadi seorang maklar kebaikan. Kenapa? Karena cara yang paling mudah mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Namun yang dimaksud di sini bukan kita menyuruh, tapi kita menunjukkan. Rasul sudah siap dalam berperang, kemudian ada seorang pemuda yang ingin berperang tapi tidak punya bekal, maka Rasul menunjukkan kebaikan. Sehingga kita menunjukkan kebaikan dalam posisi sudah siap dengan kebaikan itu. Karena ancamannya orang yang menyuruh kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah. Yang kedua, memfasilitasi kebaikan akan mendapatkan pahala kebaikan yang serupa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka orang tersebut kemudian dia sakit, tapi karena orang itu memfasilitasi seseorang yang ingin juga berperang, maka dia juga mendapatkan pahala jihad meskipun dia tidak ikut berperang. Kalau kita ingin mendapatkan pahala kebaikan, diantaranya kita cukup memfasilitasi kebaikan itu. Tapi kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, seseorang ketika beramal soleh, kemudian dia tidak bisa melakukan amal itu, hendaklah dia mencari penggantinya. Kemudian kita tidak mampu beramal, tapi uangnya sudah ada, jangan sampai kemudian amal itu di-cancel. Tapi cari orang untuk kemudian menyalurkan amal itu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah karena Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal di tengah perjalanan hijrahnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang keempat, kalau terbesit niat beramal maka segera dilakukan. Jangan sampai ada niat kebaikan kemudian ditunda. Kenapa? Karena setan akan mengganggu dan menggoyahkan niat itu. Sehingga kalau ada amal niatan sekecil apapun langsung dikerjakan. Karena insya Allah akan ditulis oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan yang terakhir, berbuat baiklah bisa dimulai dari hal yang terkecil. Yang penting istiqomah.